Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang berhormat Ibu Fitri Juwati selaku calon guru penggarap angkatan 10, Bapak Ibu guru SD Negeri Kaliginding dan kami hormati. Pertama, mari kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dengan tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami atas nama yang dituakan di SD Negeri Kaliginding memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Ibu Fitri Juwati, calon guru penggerak angkatan 10 yang pada kesempatan hari ini mau berbagi tentang diseminasi budaya positif. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi pada Bu Fitri yang mau berbagi kepada teman-teman di sekolahnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan program calon guru penggerak, di mana ada materi yang berkaitan dengan budaya positif. Oleh karena itu, nanti Bapak Ibu ikuti bersama paparan dan penjelasan dari Ibu Fitri Juwati berkaitan dengan budaya positif ini. Dengan harapan mudah-mudahan keluarga besar SD Negeri Kaliginding semuanya berperilaku berbudaya positif, walaupun sebelumnya itu sudah disiplin positif sudah ditegakkan, sudah diterapkan, tetapi untuk optimalisasi agar semua warga sekolah untuk berperilaku budaya positif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti paparan yang disampaikan oleh Ibu Fitri Juwati. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kaliginding, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Kaliginding. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya bagi pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Allahumma amin. Saya hormati
Jika nanti dalam penyampaian, dalam berbagi, saya tentunya banyak kekurangannya. Saya sekali lagi mohon maaf karena saya sama-sama sedang belajar. Oke, Bapak Ibu, oke? Mari kita mulai, yaitu yang pertama, diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa itu budaya positif? Itu budaya positif. Ya. Bapak Ibu guru, mungkin namanya budaya positif kita seringkali mendengar. Tapi budaya positif hanya hal baru, contoh nilai-nilai kita sudah punya. Semua apalagi sekolah sudah kita laksanakan. Namun tidak rutin dan seolah-olah tidak membudaya. Yang diharapkan di saat ini bukan ilmunya, tapi ilmu bisa dicari, tinggal ketik di Google, sudah muncul. Yang diperlukan di dunia pendidikan saat ini adalah budaya positifnya. Yang sekarang digambar-gemburkan dengan karakter. Kalau di agama, akhlak itu bukan hanya tugas guru agama, namun tugas kita semua, tenaga pendidik maupun tenaga administrasi, agar dapat menerapkan budaya positif sekolah. Inti budaya positif, dalam konsep budaya positif ada 8 konsep inti. Budaya positif hanya paparan semua, tapi ada 3 yang akan saya fokuskan, yang sudah saya praktekkan. Apakah sudah membudaya? Tentunya belum ya Bapak Ibu, karena butuh waktu yang lama. Tentunya butuh dukungan dari Bapak Ibu guru, dari kepala sekolah, maupun dari semua warga sekolah maupun orang tua. Semua program yang kita buat, jika kita tidak memberi support, tidak saling mendukung, tentunya hasilnya tidak maksimal. Tetap berjalan tapi hasilnya tidak maksimal. Konsep inti budaya positif. 1. Perubahan program positif. Yang 2. Disiplin positif. Yang 3. Nilai-nilai kebajikan. Yang 4. Kebutuhan dasar manusia. Yang 5. Motivasi perilaku manusia. Yang 6. Posisi kontrol guru. Yang 7. Keyakinan kelas. Yang 8. Segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya paradigma itu? Ya, pemikiran. Ya, paradigma adalah pemikiran baru tentang pendidikan. Apakah pemikiran lama bermasalah? Tidak. Ya. Di era sekarang, di kurikulum Merdeka ada pemikiran baru tentang cara penerapan pembelajaran kelas, dan sering sekali kita mendengar dan beberapa akhir tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya dari situ
tujuannya kembali ke anak? Iya. Apakah pembelajaran sebelumnya tidak kembali ke anak? Tidak. Iya. Tetap ada, tapi menurut teori yang sedang diyakini sekarang, pembelajaran berdiferensiasi lebih mengena ke anak karena kita memfasilitasi anak dengan cara berbeda-beda. Contohnya, pagi ini guru olahraga nggih, semua siswa kan tidak senang bermain sepak bola. Ya, apa yang dilakukan pagi ini? Mencari metode yang lain untuk berusaha mendekati permainan sepak bola itu. Entah pakai apa caranya gitu. Oke. Modifikasi istilahnya. Iya. Mungkin dengan diberi permainan lain, iya, bola kasti. Terus apalagi kira-kira yang diberikan ke anak? Ya, raket, iya, bulu tangkis, iya. Ya, terima kasih Pak Dini, Bu Lucy. Ya, itulah contohnya bahwa kita sebenarnya sudah melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Ya. Tentunya di tempat kita, insya Allah sudah semuanya S1 ya Bapak Ibu, mudah-mudah. Ya, namanya pembelajaran baru ini tentunya mudah lah, mudah dikatakan, tapi sulit dilaksanakan. Sebenarnya tidak sulit jika kita mau mencoba dan berusaha. Ya. Sebenarnya sudah digaungkan. Tujuannya itu yaitu menuju ke profil pelajar Pancasila. Sudah dinyanyikan, sudah dilaksanakan. Tapi pertanyaannya, apakah sudah membudaya? Oh, mulai. Alhamdulillah kalau sudah yang mulai. Ya, ada yang belum. Kenapa belum? Situasi dan kondisi. Oh iya, situasi dan kondisi. Daerah. Proses. Iya, karena hal baru. Iya. Selain itu, dulu waktu kita mungkin masih SD nggih. Ya, dulu 7:30 kita masuk. Ya, 7:30 kita masuk. Jadi sudah biasa dinikmati dengan adanya peraturan baru dari pemerintah. Nah, sekarang juga ada peraturan baru lagi tentang pendisiplinan, aturan baru yaitu masuk jam 7. Ya, saya pribadi luar biasa Bu, bagi-bagi waktunya kepuntal-puntal. Bahasanya itu apa ya? Tercecer. Iya, kebarak-barak. Iya, katanya dulu kebarak-barak. Ya, mungkin waktu itu juga kita kaget dalam menyelesaikan waktunya. Ya. Entah itu berat, entah itu sulit, kita tetap melaksanakan deh Bu. Iya, tetap melaksanakan. Alhamdulillah saat ini bagaimana Bu? Mulai penyesuaian. Iya, sudah mulai penyesuaian karena sudah dilakukan berkali-kali. Iya, membudaya meskipun baru separuh, tapi insya Allah nanti kalau kita sudah terbiasa, akhirnya akan menjadikan budaya. Ya, budaya yang kita akan lewati yaitu berangkat sebelum jam 7 kita sudah sampai di sekolah. Stop 3. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira itu paham tidak dari miskonsepsi tentang kontrol ini? 3. Ya. Ilusi guru mengontrol murid.
ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol tentang apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan teori kontrol. Intinya kita sebagai guru kan sering berpandangan bahwa guru itu sebenarnya bisa mengontrol murid untuk melakukan apa saja. Murid untuk melakukan apa saja, murid maunya melakukan apa yang dimau guru. Seperti di dalam kelas, murid duduk rapi, tidak boleh berisik. Ya Bu? Ya? Itu yang dimau kita kan? Ya. Masuk, duduk rapi. Tidak ada yang namanya bermain, tidak ada yang namanya pecicilan, lari-lari, terutama kelas 1 benar. Iya, maunya kan duduk rapi. Itu yang dimau kita. Ternyata apakah itu sudah sesuai apa yang diharapkan? Belum. Kenapa belum? Kenapa belum? Karena semua siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu yang menjadikan kita tidak bisa memaksakan sesuatu terhadap anak. Ya, jadi kita harus menyesuaikan ke anak. Kita ikuti anaknya. Nah, dengan adanya ilusi guru mengontrol murid, mungkin di saat itu pas, tepat, tapi untuk di saat sekarang itu tidak tepat. Karena ada namanya perubahan paradigma baru. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika guru menghukum, tidak boleh. Kekerasan boleh tidak Bu? Tidak. Mengatur anak agar sepatuh-patuhnya boleh tidak? Tidak. Padahal itu yang diharapkan guru sekarang, tapi sudah dikurangi. Ya tetap kita pasti mengarahkan anak mengatur, tapi sudah tidak dikurangi seperti dulu. Ayo duduk yang rapi, tidak boleh bermain, mengatur. Nah, sekarang sudah dikurangi. Muncullah paradigma yang kedua, yaitu ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya, ada anak mengerjakan dengan hasil bagus. Diberi apa Bu? Reward. Contohnya kalau anak kelas 1 senangnya dikasih apa Bu Nur? Permen, bintang, terus apa lagi? Mungkin jempol ya, uang jajan mungkin. Nah, itu kira-kira kalau untuk jangka waktu yang panjang, apakah itu baik? Bagaimana? Tidak, ya tidak. Karena saat itu ya nanti jika anak terlalu diberikan hadiah, bisa melakukan sesuatu, diberikan hadiah, anak itu suatu saat kita suruh untuk mengerjakan, umpamanya maju atau disuruh mengikuti lomba, dia tidak mau karena tidak mendapatkan hadiah. Ya, jadi untuk saat ini boleh hanya memberikan boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Itu hanya sebagai motivasi, ya. Karena akan nanti ketergantungan sampai berkelanjutan, malah akhirnya anak itu kecewa, ya. Jadi tidak semua hal positif itu efektif. Jadi ini miskonsepsi, maksudnya kesalahan berpikir. Dah. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
Setelah saya mengikuti kegiatan di CGP, Bu, ternyata saya sering melakukan. Saat anak melakukan kesalahan, saya melakukan kritik, meskipun tidak satu secara klasikal. Ya, contohnya, wah, Andi, kamu tambah ganteng jika rambutnya panjang. Itu kan sebenarnya kritiknya halus, ya Bu, kritiknya halus. Tapi di anak merasa tidak nyaman. Ya. Seperti kita disindir secara halus. Mungkin tidak karena ke kita, tapi karena kita merasa mungkin melakukan, akhirnya merasa tidak nyaman. Ya. Gitu. Berikutnya, merasa bersalah. Misal kita mengingatkan apa kalian tidak kasihan pada bapak ibumu yang telah memberi uang jajan, bekal, tidak bisa apa-apa, memberikan baju. Tentunya kita pernah melakukan itu, ya Bu? Ya tidak? Iya. Pasti kalau kita ke anak kadang-kadang, tidak kadang-kadang, kalau saya pribadi sebelum mengikuti CGP, oh iya, setiap mengingatkan, apa kamu tidak kasihan dengan bapakmu sama ibumu yang sudah memberikan uang jajan, membuatkan kamu bekal di rumah bapak ibu bekerja. Nah, itu salah satu yang tidak boleh yang kita lakukan, karena akan membuat anak itu merasa bersalah. Ternyata setelah saya belajar di modul 1.4 ini, saya itu perlu belajar lagi. Saya ternyata masih jauh dari hasil di modul 4. Mari Bapak Ibu kita belajar lagi. Saya hanya menularkan, ya, saya pun belum sempurna. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ketika ada anak mengalami bertengkar, biasanya di kelas bawah, apa kelas atas masih Bu? Bertengkar? Oh masih? Iya. Kebetulan ini saya ambil contohnya waktu itu di kelas atas yang ngajarin, ya Bu. Iya. Sengaja kita bermain bola, tiba-tiba beradu fisik yang bukan karena berkelayan, tidak sengaja. Nah, salah satu menangis. Kalau kita langsung ke anaknya bagaimana, Bu? Biasanya kalau ada anak yang nangis, terus mungkin karena jatuh, karena tidak sengaja temannya, apa yang Ibu lakukan? Oh, menenangkan, ya. Dari menenangkan pripun? Dekati anaknya. Ya, Ditanya, justru perhatian. Apa nggak usah nangis seperti itu? Ya, Pernah? itu rasanya kalau langsung nangis kurang sih ya, kita tanya dulu. Kita tanya apa yang terjadi seperti itu saya. Ya, oke. Kalau Bunur? Ya, umpamanya ada anak kelas 1 bermain tidak sengaja main bola di lapangan, terus kesenggol temennya, nangis, terus bagaimana? Apa yang dilakukan Nur? Oh, tidak dekati karena itu jatuh. Alhamdulillah, berarti sudah kita tidak menggunakan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Maksudnya yang di sini seperti ini, Bu, anak jatuh, terus anak itu tidak dimarahin, Bu, langsung umpamanya, Mbak Fitri, ayo minta maaf, kayak gitu saja nangis. Tidak memberi kesempatan anak itu untuk bercerita. Iya. Bahwa saya juga masih kadang-kadang sering melakukan ini, Bu. Ya, bis orang sana nangis, bis tenang. Iya. Ayo bebe nangis. Oh, bedolanan mani. Nah, maksudnya itu yang dimaksud dengan ilusi bahwa orang dewasa berhak
maksa. Jadi berikan kesempatan pada anak jika melakukan kesalahan, kita koreksi dulu kenapa, bagaimana. Ini Bu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang atau salah. Yang kedua ini teori kontrol pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang. Stop. Ya, Bapak Ibu, ini teman kita berdua, ke? Ada Bu Lucy, Bu Fitri, ya. Nanti berdua ini, yang satu bayangkan sesuatu di genggaman Anda, ya. Sesuatu apa yang digenggam, ya? Nanti digenggam, terus Bu Lucy ke Bu Fitri. Silakan, bagaimana caranya genggaman itu bisa terbuka? Ya? Bagaimana caranya? Mungkin dikritik, mungkin dirayu. Ya, monggo Bu. Hitungan 3 mulai, ya. Bayangkan. Iya, bayangkan terus dilakukan benda saja. Jangan pakai benda. Pokoknya dalam genggaman jenengan, pokoknya di dalam genggaman jenengan itu mungkin hal yang spesial. Tapi Bu Lucy nanti akan bagaimana cara membukanya supaya bisa terbuka. Ya. Coba, ya. 1, 2, 3, silakan digenggam. Ya. Coba. Iya, berusaha. Mungkin dirayu dengan rayuan. Terbuka. Iya, iya. Ya, silakan. Gereja ini sangat penting, jadi tidak bisa diambil. Silakan. Mungkin dirayu dengan uang 1 M, 2 M. Ya. Mungkin dirayu Pak Faiz nanti, Pak. Sama saya langsung dibuka. Diserahkan itu katanya Bu. Iya. Stimulus. Iya. Sudah? Iya. Gagal, Bu. Oh, gagal. Kira-kira dari apa yang tadi dilakukan oleh teman kita yang di depan, kira-kira yang kita bisa ambil kesimpulannya apa ya? Kenapa kok Bu Fitri tidak mau membuka genggamannya? Oh, berharga. Rahasia. Ya, mempertahankan. Rahasia. Oh, mempertahankan. Oh, kerahasiaannya. Setiap orang tidak bisa dipaksa. Oh, setiap orang tidak dipaksa, tidak bisa. Kan bisa. Kenapa tidak dipaksa? Tidak bisa dipaksa. Ini tidak bisa karena itu Prinsip dulu. prinsip. Oh, prinsip. Oke, terima kasih buat teman kita. Iya, ternyata betul sekali. Semua kontrol itu tergantung pada diri kita. Semuanya kontrol, semuanya kendali. Mau dirayu seperti apapun, kalau kita pegang bahwa itu tidak mungkin saya berikan, ya tidak mungkin diberikan kepada orang lain. Tapi kalau kita intilah cuma baru dirayu sedikit saja, ya semuanya diberikan. Itu tergantung dari kontrol diri, ya, kontrol diri kita. Berikutnya yaitu disiplin positif. Ya. Bapak Ibu, jangan dibaca dulu apa sih disiplin. Apa sih disiplin? Bu Umi mungkin tahu.
penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan, ancaman, dan hukuman. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Yang mengatakan teratur, tepat waktu, sesuai. Nah, ini sering kita lakukan pada anak masuk kelas, disiplin, masuk kantor, disiplin, iya, pulang, disiplin. Ya, itu kalau kita belajar untuk membangkitkan kesadaran pada diri anak untuk melakukan sesuai dengan aturan. Kata disiplin mudah dikatakan ya Bapak Ibu, tapi sulit untuk dilakukan. Ya, tugas kita sebagai guru pendidik yaitu membentuk murid disiplin yang menuju nilai-nilai universal. Contohnya bertanggung jawab, meyakini itu benar. Ya. Nah, di sini di kurikulum Merdeka kita sedang dipertaruhkan oleh pemerintah kita bahwa yang universal itu melebihi condong ke profil pelajar Pancasila. Kunci semua itu yaitu kebajikan adalah Tuhan. Ya, semuanya kita kembali ke Tuhan. Insya Allah dari 6 profil pelajar Pancasila, kalau sudah kita beriman, bertakwa kepada Tuhan, yang berikutnya pasti mengikuti, pasti jujur, ya, gotong royong, ya itu pasti mengikuti karena kita kuncinya itu ke Tuhan. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Tadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Manusia di sini, setiap manusia memiliki tujuan. Ya, tujuannya apa? Kita bekerja. Pasti punya tujuan ya buat motivasi kita. Pasti. Iya, apa? Gaji. Iya kan? Iya, uang. Iya. Padahal belum tentu itu ya Bu. Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, nilai yang disepakati bersama. Lalu lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Terus yang berikutnya yaitu contoh profil pelajar Pancasila. Apa saja Bu? Beriman, Bertakwa kepada Tuhan, ya, berharap mulia, mandiri, benar kritis, berkepentingan global, gotong royong, kreatif. Ya. Baik Ibu, untuk menghilangkan rasa penat kita, oke? Dari pagi sampai siang. Coba Ibu ikuti apa yang saya katakan ya Bu. Oke. Bola. Botol. Ada berapa botol bola? 3. Ada berapa bola? 2. Ternyata konsentrasi sekali. Ya, coba ikuti kata saya. Bola. Botol. Ada berapa botol, Pak? Botolnya ada 3. Oh, 3. Oke, botolnya ada 3. Ada berapa bola, Pak? 2. Oke, ternyata coba konsentrasi. Kata kuncinya ikuti kata saya. Bola. Botol. Ada berapa botol? Ada berapa botol? Sip. Iya, gitu.
perintahnya. Ikhlas ya, Bu? Ikutinya ikhlas kan? Tidak terpaksa kan? Iya. Iya. Tapi terjebak. Kakak botol kok. Botolnya hilang. Iya, oke. Ya itu ada hanya intermezzo sebentar ya Bu. Kita lanjutkan lagi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bu? Tiga. Apa saja Bu? Pangan, sandang, pangan, sandang. Ada apa berapa? 3. Kalau tak gini? Itu 3, sementara itu 3 dulu. Oh sementara itu 3. Belum mau nambah Pak? Belum. Oh belum, iya. Yang pokok soalnya sih. Oh ya, sip pokok ya. Di sini kebutuhan kita itu 2, fisik dan psikis. Oh iya. Salah. Tidak salah Bu. Oh, tidak salah. Iya, tidak salah. Nanti juga masuk ada makan, ada sandang, ada papan, itu nanti masuknya kemana? Ya, ya. Fisik yang berkaitan dengan yang menyenangkan, dengan badan kita, minum, makan. Ya, tapi juga kita butuh kebutuhan psikologis. Ya. Ada 5 kebutuhan manusia. Dari 5 yang masuk fisik, pertahanan hidup, karena pertahanan hidup yang berkaitan dengan Nih. Oke. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik fisik maupun psikologis untuk mempertahankan hidupnya. Ada 5 tadi Bu. 1, pertahanan hidup. 2, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kasih sayang. yang kelima, Kebebasan. hanya 1 yang masuk ke fisik, yaitu bertahan hidup. Yang lain masuknya ke psikologi. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia memicu manusia untuk melakukan sesuatu. Bisa manusia butuh uang. Kalau kita butuh uang harus bekerja. Ya. Perilaku manusia ada 3 pemicunya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, bekerja keras. Berangkat lebih awal kasih ya, karena menghindari hukuman. Coba kalau kita berangkatnya umpamanya belum melebihi jam 7, kita nyaman tidak Bu Pak? Tidak ya, tidak nyaman, Membahayakan malah. iya membahayakan ya, itu contohnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Contohnya kita bekerja, yang diharapkan mendapatkan apa? Gaji. Iya, penghasilan yang utama untuk mencukupi kebutuhan. Jika kita sudah mencukupi, apakah masih butuh dengan yang namanya imbalan? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Masih butuh penghargaan? Oh masih. Iya. Dari orang lain meskipun kita sudah kecukupan, uangnya sudah lebih, apapun sudah lebih. Ya paling yang kita butuhkan yaitu untuk menghargai diri sendiri. Iya, yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Ya, karena otomatis dengan menghargai diri sendiri, dari yang 1 bekerja keras, sudah. Terus tadi yang kedua sudah mendapatkan imbalan uang yang cukup lebih, itu juga sudah cukup. Jadi tinggal kita yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini motivasi perilaku manusia pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghargai
dari diri sendiri. Ini motivasi internal, yang di sini motivasi eksternal. Ya. 5 posisi kontrol restitusi. Apa sih kontrolnya? Yang pertama sebagai penghukum. Maksudnya sih kepribun dulu sebagai penghukum. Oh, suka menghukum. Contohnya kalau kita apakah kita merasa? Oh, merasa. Contohnya, wah, aku dihukum. Iya, contohnya apa, Bu? Oh, anak tidak mengerjakan PR suruh berdiri. Ya, apalagi mungkin terlambat. Jangan putih syukur. Terus, apalagi Tidak memakai seragam. pelajaran anak bermain menurut temannya itu dihukum secara lisan gitu. Oh, ditegur. Iya, Pak Gening. Olahraga tidak memakai kaos olahraga, suruh pulang dulu ambil. Oh, suruh pulang dulu, suruh ambil. Yang rumahnya dekat. Oh, rumahnya dekat. Kalau rumahnya jauh, di atas. Suruh lihat panasan. Oh, suruh melihat. Ya, ya, kita bersama-sama apa sih sebenarnya kontrol restitusi yang umum itu? Biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya, contohnya push up, lari-lari yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ya, tidak mengerjakan PR dihukum push up atau suruh lari-lari. Itu tidak sesuai. Yang orang ber-PR masa disuruh lari-lari. Ya. Siapa? Iya, itu yang tidak sesuai. Apakah itu bagus? Iya. Ya. Apakah itu bagus jika kita memberikan sisi penghukum sebagai penghukum? Tidak, iya. Tidak bagus. Mungkin di saat itu dulu nggak bagus karena zamannya. Tapi kalau di saat ini sudah tidak sesuai, iya. Hasilnya kemungkinan murid dan malah akan mendendam pada kita. Oke, mungkin malah bisa motorin dengan digebes saking kesuwe. Aku orang gara PR malah melayu-melayu apa nane. Nah itu nanti akan timbul anak ya, jaga panjangnya akan menimbulkan anak menjadi pengendara. Itu makanya jangan dikurangi sebagai hukum. Yang kedua yaitu posisi kontrol restitusi pembuat rasa bersalah. Ya, tadi sudah dari awal sudah saya sampaikan. Ya, kalau di sini kalau yang namanya pembuat rasa bersalah itu menggunakan suara yang lembut dan membuat tidak nyaman. Ya, tadi sudah diberikan contohnya. Di kelas tidur-tiduran, anak mendekati, apa kamu tidak kasihan pada guru? Nanti jika ditanya sama orang tua, itu juga akan anak merasa bersalah, ya. Akan mendendam, takutnya akan menyakiti diri sendiri. Biasanya kalau anak yang sering menerima hukuman pembuat rasa bersalah itu anaknya diem, Bu. Diam, tidak mau terbuka. Tapi resikonya nanti anak itu bisa menyakiti diri sendiri. Gitu. Hasilnya merasa bersalah dan mendendam emosi. Berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi teman. Ya. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Contohnya dulu waktu kita Kurtilas kurikulum 13 itu di kelas ya, masih ingat Bu Im nggih? Ya, bunda kita, Bunda Merdeka yang saat ini sudah dimutasi alih tugas ke Kebumen ya. Dulu ditekankan, yo dengan anak didik kita, dengan murid kita, anggap saja sebagai teman. Iya. Yuk ajak anak-anak kita senang. Iya.
Ternyata bagus tidak Pak? Bu, Saat itu bagus. oh iya saat itu bagus. Iya. Ternyata saat sekarang Kurang bagus. iya, untuk kedepannya kurang bagus karena suatu saat, kalau kita di dalam kelas mengajar dianggap sebagai teman anak itu, nanti anak itu akan menganggap kita tidak ada, bukan guru tapi teman. Suatu saat mungkin seperti saya ada tugas di luar, digantikan oleh Bu Umi. Bu Umi masuk ke dalam kelas. Karena Bu Umi dalam mengajarnya beda dengan saya, akhirnya anak bagaimana? Tidak konsentrasi, tidak mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Umi karena merasa tidak nyaman, karena Bu Umi beda dengan saya dalam pemberian materi, menganggap anak bukan sebagai teman. Ya, hasilnya merasa senang dan akrab, tapi murid menjadi ketergantungan. Ya, berikutnya posisi kontrol restitusi pemantau. Ya, di sini nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, kalau pagi kita menyambut anak ya di depan pintu gerbang Pak izin ketemu anak. Ya, biasanya kelas tinggi yang berpakaian yang tidak rapi sama Pak izin langsung ditegur. Bagaimana cara menegurnya Pak? Ya dengan kata-kata yang lembut, pendekatan. Kenapa privasi. bajunya tidak berseragam? Sekarang hari apa? Ya, hari Senin seharusnya menggunakan baju merah putih, ternyata menggunakan pakaian pramuka. Iya. Ini juga tidak nyaman karena anak merasa bersalah. Saya harus berkonsepsi dengan hukumannya. Hasilnya murid memahami konsekuen. Terus, tapi murid tidak nyaman. Berikutnya, posisi kontrol restitusi manajer. Nah, di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Semua kontrol dipakai anak akan lebih bertanggung jawab. Ada motivasi dari dirinya untuk membangun dirinya lebih baik. Apakah Bapak Ibu guru bisa sebagai manajer? Bisa. Iya, insya Allah bisa Bu. Ya. Supaya bisa kita berlatih sedikit. Tidak mungkin akan merubah dari yang awal kita menggunakan buku, menggunakan sebagai teman, terus langsung beralih menjadi manajer. Ya, itu bisa terlaksana tapi dengan bertahap. Ya, hasilnya anak itu bertanggung jawab dengan menemukan solusi sendiri. Ya. Mari pahami dari awal tadi. Coba saya pengen Bu Umi, tolong bacakan Bu nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari itu restitusi masuk kemana? Apa sebagai merasa bersalah? Terus sebagai merasa penghukum, pemantau, terus teman, manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bersalah, oke, berarti paham. 2, Bunur. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, gimana Bu? Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti penghukum. Ya, langsung dicapres. Ya. 3, Bu Fitri. Ayolah, nolongin saya ya. Ya, ayolah. Eh, Ayolah. jadi teman ya? Pemantau, iya, karena di situ ayolah kita ya. Yang 4, Lucy. Apakah kamu mau mendapatkan stiker rumah hari ini? Ya,
teman. Iya. Yang kelima Pak Gini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Nah, ini restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Ya, di sini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, kita perhatikan contoh tayangan penerapan segitiga institusi yang telah kami laksanakan dengan anak-anak. Keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan di sini suatu sudah ditentukan oleh suatu pihak tanpa ada kesepakatan yang akan melakukan dan sanksi sudah jelas. Jadi peraturan itu tidak dari dua pihak ya, hanya sepihak. Ya, itu kalau peraturan. Sedangkan keyakinan kelas dilakukan oleh dua pihak. Kalau di dalam kelas kita sudah membuat kesepakatan kelas, yaitu antar guru dan murid sudah melakukan kesepakatan. Contohnya apa Bu kesepakatan kelas kita? Membuang sampah iya, tidak boleh makan di dalam kelas itu. Ya, biasanya kesepakatan kelas itu ada unsur sanksi. Ya, sama ada unsur sanksinya. Yang paling tepat menurut program penggerak ya di sini yaitu kita menggunakan keyakinan kelas karena keyakinan kelas itu diambil dari dua pihak, tidak hanya satu pihak. Tidak, kalau peraturan itu satu pihak.
contohnya di sini. Coba perhatikan beberapa pernyataan berikut. Gunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor. Nih, budayakan 3S. Kalau kita tidak menggunakan helm, tidak apa-apa pun. Bahaya apa? Oh iya, karena kita sudah sadar bahwa helm itu sebagai pelindung kita saat kita menggunakan kendaraan. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Ya, pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibentuk dalam kalimat positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat kesepakatan. Dari 6 ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Paham, nggih? Paham. Lanjut. Tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain berkomitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Ya. Dilarang menggunakan narkoba, terus bergantian atau menunggu giliran, terus gunakan masker. Ya, ini rangka membuat keyakinan kelas. Ya, pertama kita diskusi, ini dokumennya. Terus yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Oke, Bapak Ibu sampai penghujung sudah. Ada yang mau ditanyakan? Oh tidak. Oke. Alhamdulillah di penghujung ini hanya kesimpulannya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita sehingga tercipta karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah Bapak Ibu berikan pada kami. Kurang lebihnya dalam menyampaikan diseminasi budaya positif tentunya banyak kekurangannya, banyak khilafnya. Saya pribadi mohon maaf karena sempurna itu hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.